malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Saya di Hong Kong 2 bulan. Terus saya mau pengajuan notis. Terus saya itu di sini itu juga gimana ya, majikan juga terlalu nekan juga. Terus kayak anggaran yang tidak diizinkan itu disuruh mengerjakan gitu, kayak nggak ada peraturan gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak membersihkan jendela. Terus habis itu kayak katanya sih gini, di sini itu kerja kayak dibilang nggak niat kerja, padahal udah dikerjakan dengan baik-baik gitu. Terus juga dia itu ada riwayat pernah memukul orang gitu. Bahkan sampai sekarang pun dia masih melakukan itu. Biasanya kalau marah-marah, dia kan sering marah-marah sama saya. Katanya kerjaan nggak benar, semua pekerjaan tidak benar gitu. Terus habis itu dia marah-marah, katanya saya di rumah waktu ditinggal dia tidak kerjakan di rumah gitu. Dia selalu marah-marah. Terus habis itu kalau marah-marah itu biasanya dia suka jawil-jawil gitu, tangannya pesek gitu. Gitu itu apa bisa buat pengajuan notis? Sudah, ceritanya cuma itu aja. Saya mencerita lagi yang panjang. Terus kalau pagi itu tidak pernah dikasih sarapan gitu. Siang pun makannya cukup mie. Terus kayak gitu, malam nunggu dia selesai makan baru kita makan. Apa sisanya yang di meja baru kita makan. Tuh. Terus? Itu bisa dituntut apa gimana? Apa buat pengajuan notis gitu mau ganti majikan atau gimana gitu? Oke, sudah selesai belum ceritanya? Nanti jangan saya cerita sampean potong ya. Ya, baik. Nah, kita sampean sudah cerita, tak suruh ngabisin ceritanya semuanya. Setelah cerita semuanya habis baru saya yang ngomong, baru kita berbicara, baru bagaimana seperti apa solusinya. Sudah cukup ceritanya? Ya, ada yang perlu ditambahkan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, saya bertanya dulu. Sampean di Hong Kong sudah berapa lama? 2 bulan. Di Hong Kong baru 2 bulan. Sampean non? Ya, saya non Hong Kong. Tapi ex Singapura. Ex Singapura. Berapa tahun di Singapura? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ex Singapura, sekarang 2 bulan sudah gak tahan di Hong Kong. Oke. Sekarang gini Mbak. Sampean merasa masih butuh uang atau butuh pekerjaan itu enggak? Ini penting jawaban ini soalnya untuk melanjutkan diskusi kita hari ini. Kalau uang sih menurutku bisa dicari di mana-mana, tapi kalau untuk keselamatan itu lebih penting. Oke. Jadi kalau sampean sudah berpikir uang bisa dicari bagaimanapun ceritanya, it's okay. Artinya saya nggak fokus membahas tentang majikan, ya. Ya. Jadi fokusnya kepada urusan sampean. Jadi begini Mbak, karena sampean non Hong Kong tapi ex Singapura dan sampean baru bertahan 2 bulan. Kalau sampean break itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Tapi sampean komunikasi dengan PT. Di saat sampean ngebreak, kalau karena sampean tidak akan bisa pergi dari PT yang lain. Sampean harus balik ke PT itu dan untuk dicarikan majikan dari PT tersebut. 1, ya kan? Nah, PT itu punya berapa agent? Nanti sampean pulang lagi, balik, kan potongan sampean belum kelar. Sampean konsultasi dulu sama PT. Saya nggak tahu, sampean potongan apa bayar langsung cash, aku nggak ngerti. Tapi
sampean pastinya kan harus balik ke PT lagi untuk bertanya kepada mereka apakah bisa dapat majikan lagi atau bagaimana, seperti apa. Sampean pulang lagi gagal. Nah, nanti kalau sudah 2 kali dengan majikan model yang seperti itu dalam 1 tahun, maka untuk visa yang ketiga kalinya sampean akan berat di Hong Kong. Nah, jadi kalau yang sudah dapat nanti majikan yang kedua, sampean terjadi lagi hal yang seperti ini, maka untuk visa yang ketiga kali, karena dalam 1 tahun itu akan berat turunnya. Ini bukan berarti tidak bisa, saya ngomongnya berat. Nah, seperti itu. Dan di Hong Kong memang seperti itu. Satu-satunya jalan sampean ya kan, kalau memang mau memutuskan break ya silahkan, tapi bicarakan dulu dengan PT bagaimana PT nanti menanggapinya dan seperti apa dan prosesnya bagaimana. Itu kalau pilihan sampean tetap ngebreak. Saya kasih tetap 2 pilihan. Saya kasih penjelasan 2 pilihan. Sampean bisa, supaya sampean bisa punya gambaran apa langkah apa yang harus ditempuh ketika sampean break. Kalau sampai break ya 1 month notice sampean bisa kasih 1 month notice, artinya sampean break kontrak 1 bulan depan sampean akan keluar dan majikan wajib membayar tiket sampean uang 100, dan karena 2 bulan lewat cuma 3 bulan maka tidak ada jatah-jatah yang lain. Cuti semuanya juga kemungkinan paling 1 hari atau 2 hari karena baru 2 bulan. Nah, yang terpenting itu bukan dari majikan ini. Yang terpenting itu PT-nya nanti itu memberikan solusinya bagaimana. Nah, kira-kira solusi ini sesuai nggak apa yang sampean mau? Atau sampean harus dipaksa untuk mengikuti aturan? Itu kalau sampean break. Makanya sampean diskusi dulu sama PT. PT bagaimana sebelum sampean memutuskan break. Itu kalau mutusin break. Ya, itu jawaban saya kalau mutusin break. Nah, saya kasih jawaban lagi yang kedua kalau sampean bertahan. Ya, kalau sampean bertahan. Jadi ini ada 2 hal, ya kan? Saya kasih sama sampean. Yang kedua adalah sampean mempertahankan dengan cara bagaimana? Sampean bisa telepon ke labor departemen. Ya, sampean keluhkan apa ceritanya. Kalau majikan sampean itu mulai nyentuh secara fisik, secara fisik, mau kasar, mau noel, mau mukul, mau jendul, mau apapun, secara fisik, sampean boleh telepon 99. 999 itu yang datang polisi nanti. Sampean bisa ceritakan ke polisi bahwa majikan sudah mulai pegangan secara fisik. Seperti itu. Jadi melakukan sentuhan fisik. Khawatirnya nanti bilang, "Alah wong aku jawel aja, aku noel aja, kok kamu lapor polisi?" Lah, dari hal-hal yang noel ini nanti kalau kamu tidak dikasih pembelajaran, maka kamu tidak akan jera, kamu akan melanjutkan itu. Terus kalau persoalan makan, ya kan, ngelap jendela, sampean boleh menolak. Kalau lap jendela sampean boleh menolak. Kalau disuruh membersihkan terus harus keluar dari jendela, sampean boleh menolak. Itu hak. Karena tidak di dalam peraturan di kontrak yang warnanya biru itu tidak boleh ngelap jendela yang membahayakan nyawa. Sampean boleh menolak. Kalau sampean menolak, dia marah-marah, dia membanting sesuatu di depan sampean, itu sudah membahayakan, sampean boleh telepon polisi. Situasi dan keadaan yang mengancam dan membahayakan diri sampean itu sampean boleh telepon polisi. Kalau persoalan makan, di kontrak ada tertera jatah makan sampean itu kalau nggak salah 1.200 sekian. Kalau dia nggak mau kasih makan, suruh dia kasih duit. Sampean harus ngomong. Sampean harus ajak duduk itu majikan untuk bercerita. Jangan sampean yang kalah. Kalau sampean memutuskan untuk break dan pergi, berarti sampean kalah. Hong Kong, kalau bagi orang yang pertama menjejakkan kaki ke Hong Kong, itu hal yang biasa. Saya pastikan 90% PMI Hong Kong, TKW Hong Kong itu merasakan hal yang sama seperti apa yang sampean rasakan. 90% saya garansi.
Wis, sampean sekarang mau ngomong apa? Gantian kan kita ngomongnya. Itu kan saya udah habis potongan dari PT. Terus di saat saya mau ambil notis itu, apakah harus tetap bilang sama PT apa cukup minta surat notis ke KJRI, apa ke pihak imigrasi gitu, apa ke agent gitu? Yap, surat notis itu sampean boleh dapatkan kemana saja. Dan sampean nggak ada masalah. Tapi saya sampaikan ke sampean sebelum 1 tahun PT yang nantinya mau memproses sampean itu pasti mikirnya 2-3 kali, Mbak. Nggak apa-apa kalau sampean mau coba. Karena sampean belum 1 tahun, Mbak. Saya kemarin memproses anak yang baru 8 bulan. Saya bilang ya sama sampean. Istri saya memproses anak yang baru 8 bulan. Itu harus minta surat pernyataan dari PT lama. KJRI itu minta karena kita proses dengan PT yang baru. Kemudian syaratnya ABCD, sedangkan si anak tadi itu bayarnya cash. Bayarnya cash. Jadi kita itu ribet ngurusin anak ini itu ribet untuk dapat untuk masuk ke majikan baru. Walaupun majikan baru sudah ready. Tapi seolah-olah aturan-aturan dari KJRI itu membuat kita itu harus mengusahakan nih anak. Nah, agent yang mau kayak gitu itu kan tidak banyak toh, Mbak. Iya. Nah, sekarang sampean pikirkan dan sampean pertimbangkan lagi. Boleh sampean muter agent dan ceritakan kondisi sampean. Siapa nanti yang agent yang memang mau menerima sampean? Ya alhamdulillah bersyukur. Tapi sekali lagi nanti kalau majikannya modelnya begitu lagi atau minimalnya mirip-mirip, ya sampean harus tahu this is the real of Hong Kong. Hong Kong akan seperti ini. Ya mudah-mudahan majikan sampean nanti yang kedua sampean bisa bertahan. Jadi sampean pikirkan ulang. Kalau masalah break kontrak itu boleh. Sampean mau lapor ke agent boleh. Sampean gak lapor ke agent juga boleh. Ya kan, kalau break kontrak, karena memutuskan pekerjaan, memutuskan kontrak kerja itu hak masing-masing dari sampean atau majikan. Putus kontraknya itu hak masing-masing. Sampean mau melibatkan agent monggo, sampean nggak melibatkan agent ya nggak apa-apa. Tergantung sampean. Kalau sampean mengerti dan memahami sistem, it's okay. Nggak jadi persoalan. Terus kalau seandainya gini, kita kan pengajuan notis terus Siap. nggak apa tuh tidak berproses lagi pulang ke Indo gitu, gimana? Ya silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu apa harus tetap bilang ke PT apa gimana? Nah kalau sampean nggak mau bilang ke PT juga nggak apa-apa. Kan sampean sudah selesai potongannya. Tinggal dokumen-dokumen sampean minta aja. Sampean nggak usah balik juga nggak apa-apa. Pada prinsipnya, sampean nggak melibatkan mereka semua itu tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi Karena kan persoalan. udah nggak berproses lagi ke sini gitu. Iya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oh. Tapi kalau Soalnya kan gini, kenapa? saya itu sering pernah menolak waktu membersihkan jendela, tapi dia itu tidak mau karena dia itu bilang gini, kamu di sini itu kerja, kamu di sini itu aku gaji gitu. Jadi apa yang aku suruh kamu harus mengerjakan. Ya, tunjukin kontrak kerja. Sampean kan ada tahu pasalnya. Sampean kan bisa baca pasalnya. Kamu baca kontrak ini enggak? Kalau ngelap-ngelap jendela, kalau kita posisinya bahaya itu tidak boleh. Kamu ngerti aturan enggak? Kalau kamu nggak ngerti aturan, telepon aja lo Kung Ji. Bilang aja kayak gitu, labor departemen. Apalagi ini tuh tinggal di lantai 15. Loh iya, saya nggak memperdulikan lantainya, Mbak. Saya memperdulikan sampean bagaimana menolak itu dengan alasan yang kuat. Oh iya, baik. Ada dasar-dasarnya. Kalau dia nggak ngasih makan, tunjukkan bahwa sampean punya hak untuk bayar, dapat uang food allowance 1.200 itu tertera di kontrak. Sampean baca kontrak apa enggak? Persoalannya itu di situ. Jadi itu sudah dasar-dasar untuk sampean melawan dengan majikan. Dengan dasar.
dengan kontrak kerja, bukan asal, bukan hanya debat kusir dan hanya marah-marahan. Tunjukin, suruh dia baca, lemeh-mengah gitu. Kamu paham nggak ini aturan? Jadi seperti itu, Mbak. Makanya sampean harus mengenali kontrak kerja sampean. Sampean harus memahami berapa poin-poin dari kontrak kerja itu, supaya ketika ada hal yang sampean melakukan ternyata tidak benar dalam kontrak, maka sampean bisa fight. Sampean tinggal tunjukkan ke majikan. Jadi sekali lagi, kalau sampean memutuskan untuk break, saya anggap sampean bagian sama kayak orang-orang yang dimana kena mental karena menghadapi Hongkong. Nah, seperti itu. Tapi kalau sampean masih mau berjuang lagi, masih mau mempelajari kontrak lagi, dan berusaha memberikan pemahaman ke majikan, itu baru sampean berjuang. Sampean berusaha menghadapi Hongkong. Tapi kalau mentalnya sudah kaclek, kena mental, sudah tidak mau berjuang dan bertahan, ya saya ngomong model apapun kalau sampean sudah kaclek ya nggak bisa dong. Kan sama aja kan begitu, Mbak. Iya. Nah, yang bagaimanapun yang merasakan sampean, bukan saya. Ya kan? Tetapi cerita seperti sampean ini mungkin saya sudah dengarkan hampir 1.500 kali dari konten saya yang sejumlah 6.000 sekian. Saya berusaha tidak fokus kepada situasi dan keadaan, tapi saya berfokus dengan cara berpikir sampean. Saya berfokus bagaimana solusinya untuk bagaimana sampean punya mental. Saya berfokus apa tujuan sampean mau ke Hongkong. Apakah hanya sebatas sudah sebenarnya aja saya menyerah, yaitu kembali ke pilihannya sampean. Nah, seperti itu. Nah, itu gunanya saya berbicara di sini untuk ngobrol dengan sampean. Begitu ceritanya, Mbak. Iya. Saya ngerti sampean lagi merasa berat karena nggak tahu di Singapura modelnya seperti apa. Tapi 1 minggu sampean wajib untuk libur 1 kali supaya itu tidak dikasih libur. Saya cuma dikasih libur itu 1 bulan sekali. Sedangkan kadang itu dia mengelak karena uang lemburanku cuma dikasih 120. Nah, sampean foto, sampean dokumentasikan, sampean gunakan video. Jadi sampean bisa melaporkan segala sesuatu ini ke KJRI. Kalau laporan sampean nanti ke KJRI, jatuhnya KJRI memanggil agent. Agent ngasih penjelasan ke majikan. Tapi kalau sampean lapornya ke labor departemen, maka labor departemen langsung mewarningnya atau ngasih peringatannya atau ngasih nasihatnya langsung ke majikan sampean, tergantung sampean. Sampean mau melaporkan yang seperti apa? Kalau saya jelas, saya sampaikan saya YouTuber. Saya hanya mampu dan hanya bisa menguatkan hatinya sampean. Saya tidak berhak untuk berbicara dengan agensi dan saya juga sangat tidak berhak untuk berbicara dengan majikan. Tapi saya bisa berbicara sama sampean yang lagi punya masalah. Oh iya. Bisa dipahami antara posisi saya, antara posisinya KJRI dan posisinya labor departemen, sehingga sampean bisa nanti mau berkonsultasi sama mereka. Intinya satu, kalau saya boleh saran sama sampean, jangan menyerah dulu. Jangan menyerah dulu, tapi fight dulu. Sampai sejauh mana? Kalau sampean di intermediate itu beda cerita. Artinya sampean sudah melakukan yang terbaik yang sampean bisa. Tapi ternyata majikan sudah ilfeel. Nah, ceritanya sampean tahu. Jadi bisa jadi sampean ilfeel sama majikan. Bisa jadi majikan juga ilfeel sama sampean. Tapi inti posisinya adalah kita di sini berjuang. Jangan gampang menyerah. Kalau cuman kena mental itu banyak temennya. Iya. Oke? Sudah bisa dipahami. Ada hal yang mungkin sampean masih ingin sampaikan kira-kira sama saya?
Udah, terima kasih. Saya kan niatnya tuh gini, aku kan mau pengajuan notis, mau pengajuan notis karena kan potongan udah habis juga. Terus habis itu kan pikir aku tuh gini, mau pengajuan notis langsung pulang ke Indo, nggak kembali ke PT kan, katanya kalau udah potongan habis kan udah nggak ada urusan sama PT gitu. Udah, ya boleh, Udah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu mbak. Yang penting dokumen sampean sudah kembali dari PT aman. Oh, berarti bisa diurus lewat langsung imigrasi tanpa harus agent, langsung ke imigrasi, Bisa? tunggu jawaban. Bisa. Sampean nanti ngirim surat one man notice-nya ke imigrasi. 2 minggu setelah sampean ngirim, imigrasi akan ngirim surat ke majikan sampean, dan tanggal yang sampean inginkan untuk keluar itu sampean bisa keluar bebas. Oh, kan niatku gini, nanti aku mau ngirim di imigrasi itu lewat email. Terus habis itu saya kan di waktu libur saya mau minta ke KJRI, mau minta surat notis gitu. Surat notis itu bisa di-download toh mbak, nggak harus ke KJRI. Tapi kalau sampean mau ke KJRI juga boleh, ke organisasi juga boleh. Kan katanya harus ngasih ke majikan itu yang surat notis yang asli. Duh, iya kan sampean bisa print, terus sampean bisa catat tulis sendiri-sendiri, terus kemudian sampean bisa scan itu bisa sampean langsung kirim ke email ke labor ke imigrasi boleh. Aslinya sampean kasih ke majikan, sampean pegang sendiri kopi juga boleh. Jadi 3 rangkap mbak, ya 3 rangkap. One man notice itu 3 rangkap. Sampean pegang sampean sendiri, sampean kasih ke majikan, dan sampean kirimkan ke emailnya immigration. Kalau imigrasi email kan tinggal di scan aja. Aslinya kan bisa sampean pegang. Sampean kasih 1 buat majikan. Kalau majikan nggak mau tanda tangan nggak apa-apa, kasih aja majikan. Tetap intinya sampean tetap menginformasikan saya tetap akan ngirim ke imigrasi. Selesai. Oh iya, itu meskipun majikan tidak mau tanda tangan, terus dapat balasan dari imigrasi, tetap kita udah keluar. Pengajuan notis sudah berhasil. Tetap keluar. Sampean tetap keluar sesuai tanggal yang sampean tulis di one man notice. Terus seandainya gini, kita udah pengajuan dari imigrasi juga udah dapat jawaban, terus majikan seketika itu langsung meminta kita keluar gitu, tanpa harus menunggu sampai 1 bulan. Nggak ada masalah. Sampean telepon polisi dulu. Sampean sebelum keluar telepon polisi dulu ya. Kalau sampean diusir seketika hari itu juga tidak menunggu tanggal, gampang. Sampean telepon polisi, polisi datang, sampean konfirmasi, silahkan saya dicek barang-barangnya, majikan ini ngusir saya, Pak Polisi jadi saksi. Jangan sampai sampean keluar begitu saja, karena sampean keluar begitu saja, majikan bisa telepon polisi, sampean mencuri A, mencuri B, mencuri C. Bisa dipahami? Ini untuk melindungi sampean. Jadi kalau diusir juga, oke, siapkan barang-barang, telepon polisi, polisi datang baru sampean ngomong apa yang terjadi, apa ceritanya, suruh majikan periksa barang-barang, polisi yang jadi saksinya. Setelah itu oke. Oh ya, baik. Oke? Oke. Bisa dipahami kalimat saya? Sudah tahu ya, apa bisa. yang harus dilakukan? Aman? Ya. Jelas? Ya, tahu. Jelas. Oke, siap. Ada lagi yang ditanyakan lagi atau yang bermasalah menurut sampean? Cukup? Cukup. Oke. Siap, itu aja Mbak E. Iya, terima kasih banyak. Ye, sehat selalu buat sampean, tetap semangat dan berjuang. Ya, terima kasih banyak sudah membantu, sudah kasih solusi. Oke. Sehat selalu Mbak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, iki enek wong rame ngedumel, enek wong nyambut gawe, guys. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, suaranya tabrakan nggak apa-apa karena memang sudah rame. Yang satu wis gak tahan kepingin ngomong, datang wis langsung nyetret, langsung curhat. Oke. Jadi break kontrak sebelum 2 bulan ex Singapura lagi.
Oke, begitu ceritanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.